Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi secara instan, tetapi melalui rangkaian sidang dan perdebatan yang cukup panjang. Awalnya, pada tahun 1945, dibentuk BPUPKI, yaitu badan yang bertugas merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam sidang pertamanya, berbagai tokoh mengemukakan gagasan tentang dasar negara, seperti Muhammad Yamin dan Supomo. Puncaknya terjadi pada 1 Juni 1945, ketika Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Ia mengusulkan 5 prinsip, yaitu kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Setelah sidang tersebut, dibentuk Panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali dasar negara secara lebih sistematis. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang disepakati pada 1945. Namun, dalam dokumen ini terdapat rumusan yang kemudian menimbulkan perbedaan pendapat, terutama terkait sila pertama. Menjelang kemerdekaan, demi menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang agama dan budaya, para tokoh sepakat untuk mengubah rumusan tersebut. Perubahan ini menunjukkan sikap besar hati dan komitmen terhadap persatuan nasional. Akhirnya, pada 18 Agustus tahun 1945, melalui sidang PPKI, Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia dan dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari proses lahirnya Pancasila tersebut, kita dapat melihat bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga benar-benar dipraktikkan oleh para pendiri bangsa dalam proses perumusannya. Pertama, nilai musyawarah terlihat jelas dalam sidang-sidang BPUPKI, di mana para tokoh berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan mencari solusi bersama tanpa memaksakan kehendak. Perbedaan pandangan tidak dijadikan sumber konflik, tetapi justru menjadi bahan pertimbangan untuk mencapai keputusan terbaik. Kedua, nilai persatuan tampak dari kesediaan para tokoh untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan. Hal ini terlihat saat adanya perubahan rumusan dalam Piagam Jakarta demi menjaga keutuhan Indonesia yang majemuk. Ketiga, nilai toleransi juga sangat kuat, karena para pendiri bangsa menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan agama, budaya, dan pandangan politik. Mereka menyadari bahwa Indonesia terdiri dari berbagai latar belakang, sehingga diperlukan sikap saling menghormati untuk membangun negara yang damai. Selain itu, nilai kebangsaan dan cinta tanah air juga tercermin dari semangat para tokoh dalam merumuskan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Bagi saya, pelajaran terbesar dari sejarah lahirnya Pancasila adalah pentingnya sikap dewasa dalam menyikapi perbedaan. Para pendiri bangsa telah memberikan contoh bahwa perbedaan bukanlah hal yang harus dipertentangkan, tetapi harus dikelola melalui dialog dan musyawarah. Di era sekarang, terutama di kalangan generasi muda, perbedaan pendapat seringkali memicu konflik, baik di lingkungan pertemanan maupun di media sosial. Banyak orang cenderung ingin menang sendiri dan kurang mau mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, jika kita meneladani proses perumusan Pancasila, kita bisa belajar untuk lebih menghargai pendapat orang lain, bersikap terbuka, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Selain itu, nilai persatuan juga sangat relevan di tengah keberagaman Indonesia saat ini. Generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga persatuan bangsa dengan cara memperkuat rasa toleransi, menghargai perbedaan, dan membangun komunikasi yang baik. Menurut saya, menerapkan nilai-nilai Pancasila bisa dimulai dari hal sederhana, seperti berdiskusi dengan baik, tidak menyebarkan kebencian, dan ikut menjaga keharmonisan di lingkungan sekitar. Dengan begitu, Pancasila tidak hanya menjadi simbol atau hafalan, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.